Bismillahirrahmanirrahim. Jantung. Jelajah hutan dan gunung. Seusai sholat subuh sekitar pukul 5.45 pagi, kami melanjutkan perjalanan. Langkah saya semakin berat menuju Batu Putih. Isu kembali wajib ini seharusnya jadi momentum buat para pembina dan pemangku kebijakan. Jangan cuma bangga karena pasukannya banyak, tapi lihat, apakah mereka punya bekal yang cukup? Atau kita cuma sedang mengirim mereka ke tengah badai tanpa kompas yang benar. Gunung Sekrat tidak pernah peduli apakah pendakinya datang karena wajib atau hobi. Dia hanya akan menguji siapa yang benar-benar siap. Begitu juga hidup setelah lulus sekolah nanti. Musabab sehari sebelumnya hujan, maka jalur trek selain curam juga cukup licin untuk dilalui. Oleh sebab itu, selain konsentrasi yang cukup tinggi, kerjasama tim juga sangat dibutuhkan. Ya, kita sudah di perjalanan, masih antara pos 1 dan 2. Karena tadi gelap, kondisi pencahayaan kurang, sehingga kita tidak ada banyak pengambilan gambar. Ya, untuk suasana perjalanan rimbun, vegetasi rapat. Di belakang juga masih ada anggota. Ya, teman-teman di belakang masih banyak. Kita menuju pos 2, masih dari pos 1. Sebagaimana yang terlihat, sedari tadi saya tidak sendirian. Dalam perjalanan ini, di antara rombongan kami, ada seorang anak muda yang gerakannya begitu taktis dan tenaganya seolah tak habis-habis. Dia adalah salah satu siswa sekaligus anggota pramuka dari MA Nurusada Sangkulirang. Kehadirannya dalam ekspedisi ke Batu Putih ini bukan tanpa alasan. Dia adalah representasi dari apa yang sedari tadi saya bicarakan. Saya sengaja mengajak dia berbincang di tengah jalur ini. Di MA Nurusada Sangkulirang, pramuka bukan sekedar ekskul yang menghabiskan waktu di dalam pagar sekolah. Mereka keluar, mereka menantang diri, dan yang paling penting, mereka didampingi oleh orang dewasa yang benar-benar hadir. Bukan orang dewasa yang cuma duduk di kursi jabatan, tapi orang dewasa yang ikut berkeringat di jalur pendakian seperti ini. Ya. Pos 2 sekarang pukul 6.41. Keren kata-katanya. Ya. Salah jalur aja bahaya, apalagi Ya. salah orang. Quote hari ini, salah jalur aja bahaya, apalagi salah orang. Luar biasa. Ya, kita foto dulu ya. 3, 2, 1. Dah. Kita di pos 2. Ya, di pos 2 ini bersama Mahfud, salah satu siswa dari MA Nurusada Sangkulirang yang sekarang sudah kelas 12 ya. Ya. Artinya sudah tidak lama lagi akan mengikuti kegiatan uji madrasah. Gimana persiapannya? Ya, insyaallah saya siap. Ngomong-ngomong, dulu siswa pindahan ya? Ya, Dari mana? dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman Tenggarong Seberang. Oh, Tenggarong. Ngomong-ngomong sekolah di Madrasah Aliyah nih, karena kan siswa pindahan. Sebagai siswa pindahan, gimana pesan-kesannya selama di Madrasah Aliyah? Kesannya sekolah di Madrasah Aliyah seru. Kemudian ada mata pelajaran yang mungkin tidak dipelajari di SMA atau SMK.
salah satunya bahasa Arab. Dan tentunya guru-gurunya di sana baik semua. Luar biasa. Terus pesannya gimana untuk calon peserta didik baru lah terutama? Kalau pesan buat peserta didik baru, jangan ragu, daftar aja. Karena memang kita tidak hanya kegiatan di sekolah ya dengan beberapa keunggulan madrasah, tapi juga dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Salah satunya kita sedang berada di kegiatan pramuka. Hari ini dalam acara apa? Dalam acara jantung. Ya, jelajah hutan dan gunung. Nah, di kegiatan ini memang jadi acara tahunan. Tahun lalu kita ada kegiatan Premansupan. Nah, sini Muriah. Nah, ini ada Muriah, salah satu alumnus Premansupan. Ya, kebetulan Muriah ini juga bukan dari Kecamatan Sangkulirang aslinya. Kalau Mahfuz dari Kaliorang, SP5. Kalau dari Muriah sendiri dari mana? Dari Binuang, Kalimantan Selatan. Binuang, Kalimantan Selatan. Artinya Madrasah Aliyah ini sudah antar provinsi juga. Dan ngomong-ngomong soal Premansupan, nah Premansupan itu ada artinya perkemahan susur pantai. Nah, jadi kita buat singkatan-singkatan yang unik. Ada jantung yang hari ini kita lakukan, jelajah hutan dan gunung. Juga ada yang beberapa tahun lalu atau tahun yang lalu namanya Premansupan. Nah, untuk Premansupan sendiri ada perbedaan nggak sama kegiatan jantung hari ini? Ada, tapi sama-sama sulit. Sama-sama sulit. Nah, sulitnya di mana dulu? Kalau di Premansupan itu kan di pantai aja, sulit pantai. Sulitnya tuh perjalanannya tuh jauh, Jauh. panasnya matahari di pantai itu. Betul. Kalau jantung apa Kalau jantung kesulitannya? kesulitannya bawa beban yang berat. Tapi kalau naik ini belum tahu sih. Ya, Ada kita baru enak. di pos 2. Ya, baru di pos 2. Nah, terus keseruan apa yang paling menarik dari kemarin sampai detik ini? Kebersamaan ya sama teman-teman. Kebersamaannya. Kalau Mahfuz gimana? Keseruannya Kak, Keseruannya apa? keseruannya ketika ya sama. Apa itu? Keseruannya sama apa tuh? Sama-sama kebersamaan. Kebersamaan. Baik, itu kita melaporkan dari pos 2. Setelah ini kita setelah istirahat kita akan minum dan mungkin ada cemilan sedikit kalau ada yang mau nyemil, baru kita masuk ke pos 3. Saksikan terus perjalanan kita. Melihat semangatnya, keraguan saya soal masa depan pramuka perlahan memudar. Ternyata resepnya sederhana. Buat kegiatannya menarik, berikan tantangan yang nyata, dan dampingi mereka dengan ketulusan. MA Nurusada Sangkulirang sudah melakukan itu. Status kembalinya wajib dari pemerintah mungkin hanya sebuah aturan di atas kertas, tapi apa yang dilakukan anak muda di jalur Gunung Sekrat adalah bukti bahwa pramuka adalah tentang aksi, bukan sekedar basa-basi. Sudah sampai di pos 3. Kita lanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Karena kondisi ada anggota yang kurang sehat, sehingga perjalanan harus disesuaikan. Nah, kita tiba di pos 4 ya, pukul 7.45. Kita lanjut ke atas. Ya, lewat sini. Terus jangan pegang ranting. Terus naik. Sekitar pukul 8:05 kami tiba di puncak Gunung Sekrat dengan sehat dan selamat. Maha karya Tuhan yang Maha Esa terpampang yang begitu indah kami nikmati. Sudah. Baik, hari ini kita sudah di puncak, alhamdulillah. Dan teman-teman dari Jantung, Jelajah Hutan dan Gunung, Madrasah Aliyah Nurusada Sangkulirang telah sampai di titik ya, di mana ini pos terakhir puncak. Habis ini kita ke sebelah sana, ya. Bisa kamera mungkin lihatkan ke sana. Nah, habis ke sana kita pulang mungkin sekitar 1 minggu lagi. Bulan Pak. Ya, di sini teman kita ada Roda. Kasih kamera dulu, kasihan. Jadi Roda ini
dalam keadaan sehat walafiat nyampe di gunung ya. Terbantai. Padahal tadi malam sudah saya singgung berkali-kali jangan pakai baju warna hitam. Tapi tetap dia pakai hitam-hitam. Kenapa tidak boleh pakai hitam? Tidak ada mitos sebenarnya. Hanya supaya tidak dikerumuni nyamuk. Itu aja sebenarnya. Nyamuknya banyak, darahnya disedot, lemas jadinya. Sambung Mil. Oke, sekian itu kita melaporkan dari puncak Gunung Sekrat Batu Putih. Terima kasih. Akhirnya Batu Putih. Di puncak Gunung Sekrat ini, kebohongan tidak punya ruang. Gunung hanya mengakui mereka yang benar-benar melangkah, bukan mereka yang hanya menitip nama di daftar hadir. Melihat ketangguhan adik-adik dari MA Nurul Saadah, Sangkulirang, di jalur tadi, saya merasa tertampar. Di saat pramuka kembali diwajibkan, kita justru krisis teladan. Banyak pembina hari ini yang mati sebelum mendaki. Mereka malas bergerak, namun menuntut hasil yang besar. KMD atau kursus mahir dasar jangan hanya dijadikan pemburuan sertifikat untuk memenuhi administrasi. Sertifikat itu tak ada gunanya jika pembinanya sendiri enggan berkeringat di lapangan. Kita tidak butuh pembina administratif yang hanya jago teori di balik meja. Kita butuh pendamping yang hadir dengan hati. Puncak ini tidak bisa dicapai dengan surat tugas, tapi dengan langkah nyata. Berhentilah jadi pembina yang malas, karena karakter tidak bisa dibentuk oleh mereka yang kehilangan semangat sebelum berperang. Pramuka itu bukan soal baju coklatnya, tapi soal siapa yang berdiri di dalamnya. Dari puncak Batu Putih, saya Jerry Muhammad. Salam Pramuka.